Kemudian rukun puasa ini juga harus kita pahami. Rukun puasa itu apa? Hal-hal yang menjadikan puasa kita sah dan harus kita lakukan ketika kita berpuasa. Apa saja rukun puasa itu? Dua, ya, dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah imsak. Niat itu adalah untuk puasa wajib dilakukan pada malam hari. Jadi niat untuk puasa Ramadan wajib dilakukan pada malam hari. Tidak boleh pagi-pagi baru niat. Ya, tidak boleh pagi-pagi baru niat, harus dilakukan pada malam hari. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh niatnya dilakukan pada pagi hari. Rasulullah SAW pernah suatu ketika beliau pagi-pagi tanya kepada istri beliau, apakah ada makanan pagi ini? Dijawab oleh istri beliau, tidak ada ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu saya akan berpuasa pagi ini. Ini puasa sunnah, dibolehkan seperti itu. Tapi kalau puasa wajib tidak diperbolehkan. Nah, untuk niat puasa Ramadan ini ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama adalah tadi dilakukan pada malam hari. Syarat yang kedua, menentukan jenis puasa yang dilakukan. Kalau puasanya Ramadan, maka dalam niat itu disebutkan, dibersihkan bahwa niat yang dilakukan itu adalah untuk puasa Ramadan, ya, untuk puasa Ramadan. Kalau puasanya puasa sunnah, ya puasa sunnah. Jadi jenisnya disebutkan, dibersihkan ketika kita niat. Karena setiap orang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap orang akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian syarat yang ketiga, dalam niat itu niatnya dilakukan setiap malam. Dilakukan setiap malam, diulang-ulang setiap malam. Ya, misalnya besok kita mau puasa Ramadan, malam ini kita niat. Besoknya lagi puasa Ramadan, malam hari sebelumnya juga harus niat. Dilakukan setiap malam. Bolehkah kita merapel niat untuk 1 bulan penuh? Misalnya di awal Ramadan tanggal 1 niat puasa Ramadan 1 bulan penuh, ya, karena Allah misalnya. Nah, ini ada sebagian dari ulama kalangan mazhab Maliki yang membolehkan. Ya, jadi mazhab Maliki membolehkan merapel niat di awal. Adapun mazhab yang lain, ya, mazhab Hanafi, kemudian Syafi'i dan Hambali itu mengatakan niat puasa Ramadan hendaknya dilakukan setiap malam, tidak boleh dirapel. Tapi kalau mazhab Maliki membolehkan. Wah, jadi enaknya kita kalau tahu, ya, kita boleh mempraktekkan dua-duanya, Bapak Ibu. Dua-duanya bisa kita praktekkan. Di awal kita rapel niat, ya, niat puasa 1 bulan penuh. Fungsinya apa? Sebagai ikhtiar, kehati-hatian, ya, agar nanti ketika kita lupa untuk niat, kita sudah punya niat di awal. Nah, jadi bisa kita rapel di awal dulu, kemudian setiap malam kita tetap niat agar kita mendapatkan keutamaan niat setiap hari. Nah, yang rapel niat tadi itu adalah sebagai penjagaan, antisipasi kalau kita lupa niat, kita sudah ada niat di awal Ramadan. Nah, jadi kedua pendapat ini bisa kita praktekkan, merapel niat dan juga melakukan niat setiap malam. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun puasa yang kedua tadi niat itu. Rukun puasa yang kedua, ya, adalah imsak. Ya.
imsak. Imsak itu apa? Imsak itu artinya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ini namanya imsak. Ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar ketika masuk waktu subuh sampai terbenamnya matahari ketika masuk waktu sholat maghrib. Ini batasannya, ya. Maka ketika ada orang, ya, dia sahur, kemudian sudah mendengar adzan subuh, tapi dia masih minum meskipun hanya satu teguk, puasanya batal. Atau dia makan tinggal satu suap dan suapan yang terakhir itu sudah adzan subuh, maka puasanya batal saat itu juga. Kenapa? Batasan waktunya adalah ketika sudah masuk waktu sholat subuh, stop, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ataupun ketika ada orang sebelum masuk waktu maghrib, ya, dia kemudian minum, kayak 2 menit aja ke WC, maka batal puasanya, meskipun hanya 2 menit tersisa, ya. Karena apa? Belum masuk waktunya, belum dibolehkan untuk apa? Untuk makan, untuk minum. Kapan dibolehkan? Kalau sudah masuk waktu maghrib. Jadi patokannya itu masuk waktu maghrib dan masuk waktu subuh, gitu. Bukan adzan, gitu. Bukan adzan. Karena kalau adzan itu kadang muadzin mungkin yang namanya orang ya ketiduran sok-sok, ya, seperempat setelah itu baru adzan. Nah, ini. Jadi patokannya apa? Masuknya waktu sholat, ya. Maka kita sebaiknya punya jadwal, ya, punya jadwal yang bisa kita lihat apakah sudah masuk waktu berbuka atau belum, apakah sudah masuk waktu subuh atau belum, ya. Jadi kita punya ancang-ancang, ya. Jadi kita tidak apa, tidak kemudian kaget ketika ternyata udah ada, ya. Maka kita harus punya jadwal. Sekarang banyak diakses, bisa diakses lewat HP, bisa, ya, lewat HP bisa, tidak harus berupa kertas yang ditempel. Di HP kita ada aplikasi yang di situ banyak jadwal sholat yang bisa kita akses.